Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pernyataan yang pernyataan ini menurut hemat kami adalah pernyataan yang tidak benar, sehingga perlu untuk diluruskan supaya menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terkhusus bagi kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Jadi pernyataannya adalah yang intinya seolah-olah menunjukkan bahwa imam madhab atau a'immatul madzahib, para imam madhab itu ketika berfatwa, ketika menyampaikan sebuah pendapat, itu kesannya tidak berdasarkan kepada dalil, kepada Al-Quran wal Hadits, di mana seolah-olah para imam madhab itu meninggalkan dalil dari Al-Quran wa Sunnah, sehingga ketika seorang belajar fikih melalui madhab dari madzhabul arba'ah, madhab yang 4, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu kesannya mereka ini, para pembelajar yang belajar dengan mengikuti salah satu madhab yang 4, itu kesannya seringkali meninggalkan dalil, kemudian memilih untuk mengikuti pendapat imam madhab. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak benar, pernyataan yang bisa menyesatkan umat, dan ini cukup berbahaya sekali. Perlu untuk diluruskan bahwa para ulama kita, para fuqaha, apalagi para imam mujtahidin, wabil khusus para imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, di mana mereka ini mencapai derajat mujtahid mutlak, mustaqil, derajat ulama yang tertinggi, seorang ulama yang sampai derajat mujtahid mutlak, mustaqil, di mana mereka ini dengan segenap kemampuannya yang dimiliki itu mampu untuk melakukan istimbat hukum, memetik sebuah hukum dari dalil yang ada, tanpa membutuhkan bantuan qawaid ataupun usul dari para ulama sebelumnya. Kita yakini, seyakin-yakinnya, bahwa para ulama kita, al-ulama rabbani, terkhusus imam madhab yang 4, serta murid-murid mereka dari para ulama mujtahidin, para ulama yang memang benar-benar ulama, kita yakini, seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin sama sekali mereka berfatwa atau mengeluarkan sebuah pendapat atau melakukan istimbat hukum tanpa dilandaskan kepada dalil. Karena statement yang sudah kami sampaikan sebelumnya secara makna itu, secara tidak langsung pernyataan ini telah menuduh para ulama yang sudah kita sebutkan nama-nama mereka serta murid-murid mereka, itu telah menuduh mereka rahimahumullahu ta'ala itu memiliki pendapat-pendapat ataupun fatwa-fatwa, ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, itu secara otomatis berarti mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan ini. Coba datangkan kepada kami, kepada kita, ulama siapa dari ulama-ulama yang benar, ulama rabbani, para ulama mujtahidin
yang berpendapat, yang menyampaikan fatwa, yang menyampaikan ilmu tanpa berdasarkan dalil. Sebutkan ulamanya dan sebutkan contohnya. Dan saya yakin tidak akan ketemu. Jadi begini, ini hukum asalnya seperti itu, karena ulama itu umana, para hamba, para pihak, yakni pihak-pihak yang memang mereka itu amanah dalam menyampaikan agama ini. Mereka itu sekelompok manusia, para hamba Allah yang sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi para ulama adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, al-ulama, ya, al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi dalam menyampaikan risalah ini. Mereka itu orang yang paling takut. Mereka itu orang-orang yang mewarisi, menjadi pewarisnya para nabi dan para rasul. Lalu mungkinkah mereka itu berfatwa, berdalil atau berfatwa, berpendapat tanpa menggunakan dalil atau tidak berdasarkan dalil? Ini tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin kita dapatkan dan tidak akan mungkin kita jumpai ulama yang berfatwa, berpendapat tanpa dalil, tanpa berdasarkan dalil. Ini hal penting yang harus kita tanamkan pada diri kita, sehingga jangan sampai muncul suudzon, buruk sangka kepada mereka. Ini berbahaya sekali. Buruk sangka kepada para ulama, atau bahkan merendahkan para ulama, itu termasuk kesalahan yang sangat besar, bahkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir ucapan-ucapan semisal ini bisa termasuk dalam peringatan yang termaktub dalam sebuah ungkapan bahwasanya luhumul ulama masmumah, bahwa daging para ulama itu beracun. Ketika kita menyampaikan sebuah pernyataan yang secara tidak langsung itu merupakan perendahan pada para ulama, saya khawatir itu merupakan sebuah penghinaan kepada mereka, merendahkan mereka dan berburuk sangka kepada mereka, dan ini sangat berbahaya sekali, yang sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ukubahnya, hukumannya kepada yang mengucapkannya. Kemudian juga perlu untuk kita ketahui bahwa saat misalkan ada seorang ulama dari para ulama mujtahidin, para ulama madhab yang 4 atau murid-murid mereka, misalkan suatu ketika kita dapatkan sekilas seolah mereka itu tidak memakai dalil, atau tidak mengamalkan sebuah dalil, atau tidak berpendapat dengan kandungan ataupun mantuk dalalah daripada dalil tersebut. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah berbaik sangka dulu. Bukan menuduh mereka, justru kita menuduh diri kita sendiri. Karena misalkan begini, ada ulama mujtahidin, mereka ini meninggalkan, seolah menurut kita meninggalkan dalil. Ini ada dalil tapi tidak diamalkan. Ini ada dalil tapi tidak dijadikan pendapat oleh imam tersebut. Ini masih banyak kemungkinan. Jadi meninggalkan dalil itu tidak serta-merta kemudian tercela. Ya, semisal begini, ada sebuah dalil, ternyata dalil ini sudah dimansuh dengan dalil lain. Mansuh itu dihapus hukumnya oleh dalil lain. Nah, mungkin ulama yang tidak mengamalkan dalil tersebut, misalkan hadis tersebut, misalkan itu karena apa? Karena dalilnya sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya dengan dalil lain, makanya ditinggalkan. Atau mungkin tidak mengamalkan sebuah dalil, misalkan sebuah hadis, disebabkan karena apa? Karena mungkin dalil tersebut dipandang dhaif, dipandang lemah, ya, hadis tersebut dipandang lemah oleh ulama tersebut, sehingga kalau lemah periwayatannya, maka berkonsekuensi mungkin ulama ini tidak mengamalkan kandungan dalilnya, mengamalkan kandungan hadisnya, atau tidak berpendapat dengan hadis tersebut. Atau mungkin dalil tersebut adalah dalil yang mutlak,
Yang mutlak kemudian tidak diamalkan karena sudah muqayyad, sudah ditakyid, sudah dibatasi oleh dalil lain, sehingga dalil atau hadis yang sifatnya mutlak ini misalkan itu tidak diamalkan karena ulama ini berpendapat hadis ini atau dalil sudah muqayyad, sudah dibatasi dengan dalil lain, ya. Atau mungkin pemahamannya, misalkan ada sebuah dalil si A atau kita memahami A, ternyata para ulama memahami B, sehingga ulama ini tidak mengambil pendapat kita, ya, karena mereka memahami dengan pemahaman mereka. Mereka memiliki pemahaman terhadap dalil tersebut. Jadi harus dibedakan antara dalil dan apa? Fahmu dalil, antara dalil dan pemahaman kepada dalil. Ya, bisa jadi satu dalil itu bisa dipahami oleh beberapa orang dengan pemahaman yang berbeda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu menyikapi perkara ini kita harus berusaha untuk memandang segala sesuatu dengan jernih, dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebencian, ya. Karena para ulama kita, ulama Rabbani, itu adalah para ulama yang telah Allah utus ke muka bumi, adalah para ulama yang telah menjadi pewaris para nabi untuk melanjutkan dakwah para nabi dan para rasul. Makanya ada sebuah kisah, ada seorang bertanya kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala tentang sebuah hadis, ya, sebuah dalil, sebuah hadis, ya, di mana hadis ini disampaikan kepada Imam Malik, ya Imam, apakah Anda tahu tentang hadis ini? Imam Malik menjawab, ya, saya tahu tentang hadis tersebut. Kemudian hadis itu dimasukkan di dalam Muwatta Imam Malik. Hadis itu dimasukkan oleh Imam Malik kepada kitabnya, kitab Muwatta'nya, di kitab Muwatta Imam Malik bin Anas. Bahkan dalam kisah itu disebutkan bahwa Imam Malik bin Anas itu mengetahui, menghafal hadis tersebut ketika yang bertanya ini masih kecil, sudah main-main, saya sudah hafal, saya sudah tahu hadis itu. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, ya Imam, kenapa Anda memasukkan hadis ini dalam kitab Anda Muwatta, tetapi Anda tidak mengamalkannya? Maka Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa saya, ya, untuk diketahui supaya orang tahu bahwa saya meninggalkan hadis ini, artinya tidak mengamalkan karena ilmu. Artinya para ulama itu ketika tidak mengamalkan sebuah dalil, sebuah hadis, itu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebodohan, tapi dengan ilmu, dengan kemungkinan-kemungkinan yang sudah kita sebutkan tadi. Mungkin hadisnya mansuh, mungkin hadisnya mutlak tapi sudah muqayyad, mungkin hadisnya sudah umum tapi sudah maksus, ya kan? Mungkin hadisnya menurut beliau lemah, mungkin beliau punya pemahaman sendiri dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah praduga atau ya bahkan mungkin tepatnya tuduhan kepada para imam, seolah-olah para imam madhab, para imam mujtahidin, kemudian murid-murid mereka, kemudian para pembelajar yang mempelajari madhab mereka seperti madhab Hanafi, Maliki atau Syafi'i dan Hambali, itu seolah-olah saat-saat sekilas bertentangan dengan dalil pendapat mereka itu, atau seolah-olah ingin dibenturkan antara imam madhab atau madhab itu sendiri dengan manhaj salaf. Ini kesalahan fatal yang kedua. Jadi seolah-olah madhab atau madhahibul arba'ah, madhab yang 4 secara khusus, ini seolah-olah itu tidak dibangun di atas manhajus salaf. Ini sebuah kesalahan besar, sebuah kesalahan yang sangat fatal. Bagaimana kemudian pernyataan ini muncul sementara, ya, kalau kita ketahui, kalau kita telusuri, kita teliti, kita pahami masalah dengan ilmu, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa madhahibul arba'ah, para imam madhab khususnya yang 4 dan murid-murid mereka dari masa ke masa, dari zaman ke zaman,
itu mendasarkan pendapat madhab mereka itu kepada manhaj salaf. Makanya para ulama sepakat bahwa madzhabul arba'ah, madhab yang 4 itu adalah madhabu ahli sunnati wal jamaah atau madhabus salaf. Artinya dibangunnya madhab ini di atas manhajus salaf. Madhab ini tidak kemudian muncul begitu saja. Tiba-tiba misalkan ada seorang duduk termenung kemudian tiba-tiba jadi madhab. Tidak begitu. Ini ilmu, ini riwayat, ya, semuanya ilmiah. Jadi segala sesuatu yang ada di madhab itu punya sanad, punya transmisi ilmu dari masa ke masa terus, ya, sampai nanti akan ketemu di kurun para sahabat. Karena cikal bakal madhab itu sendiri dari sahabat. Sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Walaupun di saat itu namanya belum madhab, tapi madrasah. Ada madrasah Ibnu Abbas, ada madrasahnya Abdullah bin Mas'ud, ada madrasahnya misalkan Abdullah bin Zubair, ada madrasahnya Fulan bin Fulan. Itu sudah ada. Dari transmisi ilmunya, sanatnya sampai ke atas, sampai kurun para sahabat. Itu tersambung, sanatnya tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Mereka itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Mereka tidak berbicara dari dirinya, tapi memiliki sanad atau transmisi ilmu sampai generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau cikal bakalnya dari para sahabat, yang tentu dari Nabi. Para sahabat diturunkan kepada tabi'in, para tabi'in diturunkan kepada tabi'ut tabi'in, sampai para a'immatul huda, sampai para a'immatul madzahib, kemudian diturunkan kembali kepada murid-murid beliau. Mereka terus ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang ini. Kemudian seolah-olah madhab itu, ya, tidak dibangun di atas manhaj salaf. Manhaj salaf yang mana yang dimaksud? Apakah kemudian kalau ada pendapat imam madhab bertentangan dengan ustadz Anda, atau bertentangan dengan pendapat ustadz Anda, berarti ustadz Anda pasti benar dan yang salah imam madhab? Kemudian imam madhab ini nanti dituduh dengan apa? Tidak berjalan di atas manhaj salaf, atau kemudian imam ini dituduh kemudian tidak di atas manhaj salaf. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan yang keji seperti ini kepada para imamatul muhadditsin. Tidak bisa seperti itu. Umpamanya satu contoh saja, misalkan seorang ulama dikesankan, misalkan dalam mazhab Syafi'i, kemudian berpendapat bahwa sholat Id itu lebih utama di masjid. Wah, padahal hadisnya, katanya hadisnya kan menunjukkan Nabi itu sholatnya di musola, di lapangan. Kenapa mazhab Syafi'i ini justru mengutamakan sholat di masjid? Kemudian disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i ini meninggalkan dalil bertentangan dengan manhaj salaf. Ini kebodohan. Kesimpulan seperti itu kebodohan, murni kebodohan, jahlun, ya, murni kebodohan. Bukan seperti itu caranya. Mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah saat menyimpulkan seperti itu berdasarkan dalil, berdasarkan argumentasi yang ilmiah, bukan tanpa dalil. Karena para ulama Syafi'iyah memandang bahwa sholat Id itu sebagaimana yang lain, sholat-sholat yang lain lebih utama di masjid. Kenapa? Masjid itu merupakan tempat yang paling afdal di muka bumi. Sehingga beliau bersimpulan sholat Id itu lebih utama di masjid. Berarti lebih utama, bukan melarang di lapangan, tapi lebih utama di masjid. Kalau di lapangan juga boleh, tapi lebih utama di masjid. Kemudian hadis yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu sholatnya di musola, kata para ulama Syafi'iyah, itu ada sebabnya, ada sebab musababnya. Ya, bukan masalah itu kemudian menunjukkan lebih utama di musola, di lapangan, bukan. Tapi karena apa? Karena waktu itu Masjid Nabawi kan kecil, tidak menampung seluruh para sahabat, sehingga harus sholat keluar ke lapangan. Dan ini sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i yang memang kalau memang jamaahnya membludak atau banyak dan tidak mencukupi, masjidnya tidak menampung, maka sholatnya di lapangan.
Ini argumentasi, semuanya dengan dalil. Tapi tuduhan-tuduhan itu saya kira ini merupakan sebuah hal yang tidak terpuji sama sekali. Insya Allah nanti lain waktu kita akan sampaikan tentang permasalahan sholat id, apakah lebih utama di lapangan atau di masjid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit memberikan tanggapan terhadap sebuah pernyataan yang tidak selayaknya. Pernyataan ini muncul dari seorang penuntut ilmu yang memuliakan para ulama. Hendaknya kita menyadari kapasitas diri kita, siapa kita dan siapa mereka, siapa kita dan siapa para ulama mujtahidin, para ulama rabbani, para kekasih Allah, para warasatul anbiya. Maka sungguh benar ucapan yang menyatakan rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang orang itu ya'rifu qadra nafsihi, yang memahami, sadar benar akan kadar dirinya. Kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa hendaknya kita berhati-hati dari gampang memvonis seseorang dengan vonis tidak di atas manhaj salaf, tidak mengikuti manhaj salaf dan seterusnya. Memangnya siapa kita? Apa yang dimaksud manhaj salaf itu apa sebenarnya? Coba terangkan kepada kita. Manhaj salaf itu jangan-jangan sesuai dengan kehendak hawa nafsu Anda. Manhaj salaf itu maksudnya kelompok Anda begitu. Sehingga segala siapapun yang bertentangan atau berbeda pendapat dengan Anda dalam satu permasalahan, langsung Anda vonis dengan apa? Keluar dari manhaj salaf atau tidak di atas manhaj salaf. Terus berapa banyak ulama mujtahidin, berapa banyak para ulama rabbani, berapa banyak kaum muslim yang akan Anda vonis seperti itu. Manhajus salaf itu punya pengertian tersendiri, bukan seperti pengertian yang Anda pahami. Insya Allah suatu saat kita akan bahas secara khusus tentang manhajus salaf ini. Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada maksud dari apa yang kami sampaikan ini kecuali ingin memberikan bayan, ingin memberikan penjelasan kepada umat dan untuk mencairkan permasalahan ini supaya segala sesuatunya berjalan di atas kebaikan dan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.